Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kelompok kami beranggotakan Rangga Arya, Muhammad Dhani, dan saya Erik Satria Wijaya. Dosen pengampu kami adalah Bapak Insinyur Suhendra, STMT IPM. Kami akan menjelaskan mengenai simulasi proses plastik injection molding menggunakan software permodel produk boneka. Kita masuk ke tahap latar belakang. Perkembangan industri manufaktur yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas proses produksi secara berkelanjutan. Salah satu sektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri plastik, khususnya yang menggunakan proses injection molding. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pengamatan secara langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memanfaatkan software simulasi sebagai alat bantu analisis sistem produksi. Salah satu software simulasi yang banyak digunakan dalam bidang teknik industri adalah ProModel. ProModel merupakan perangkat lunak simulasi berbasis kejadian discrete atau discrete event simulation yang mampu memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi sistem produksi secara virtual sebelum diterapkan secara nyata di lapangan. Penerapan simulasi ProModel pada proses produksi injection molding menjadi sangat relevan karena mampu menggambarkan aliran material, waktu siklus mesin, jumlah tenaga kerja, serta interaksi antar stasiun kerja secara menyeluruh. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana alur dan karakteristik proses produksi injection molding yang berjalan pada sistem produksi saat ini, bagaimana pemodelan proses produksi injection molding dapat dipresentasikan menggunakan software simulasi ProModel, dan tujuannya. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja proses produksi injection molding dengan menggunakan software simulasi ProModel sebagai dasar dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem produksi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan presentasi dari materi yang sudah dibuat dan sudah dijelaskan tadi oleh Mas Erik. Apa itu sistem? Sistem merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Menjelaskan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berinteraksi dan membentuk suatu keseluruhan. Pandangan ini menekan bahwa interaksi antar unsur merupakan kunci utama untuk terbentuknya sebuah sistem. Apa itu model? Model merupakan suatu representasi atau penyederhanaan dari sistem nyata yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perlakuan suatu sistem. Menyatakan bahwa model adalah gambaran dari sistem nyata dalam bentuk yang lebih sederhana untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan. Menjelaskan bahwa model merupakan abstrak dari realitas yang membantu menjelaskan dan memprediksi perilaku sistem. Software ProModel. ProModel merupakan perangkat lunak simulasi berbasis komputer yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi sistem secara dinamis, khususnya dalam bidang manufaktur, logistik, dan pelayanan. ProModel memungkinkan penggunaan untuk mempresentasikan suatu sistem nyata ke dalam bentuk model yang terdiri dari elemen seperti lokasi, identitas, sumber daya, dan alur proses, sehingga perilaku sistem dapat disimulasikan secara virtual. Melalui ProModel, penggunaan dapat menjalankan simulasi untuk mengamati bagaimana suatu sistem bekerja dalam berbagai kondisi seperti perubahan aktivitas, waktu proses, atau jumlah sumber daya. Hasil simulasi tersebut membantu dalam mengidentifikasi kemacetan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan tanpa harus melakukan percobaan langsung kepada sistem nyata yang berisiko atau terlalu mahal. Dengan demikian, ProModel menjadi alat penting dalam perencanaan dan perbaikan kinerja sistem operasional. Nah, ini ada model simulasi ya. Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah jadi dari
pengiriman komponen, terus berjalan menggunakan conveyor menuju ke material atau bahan baku, setelah itu ke mesin ke quality untuk dicek, setelah itu baru ke pengiriman. Oke, ini ada data produksi ya, hasil dan pembahasannya. General items, kapasitas operation move in logic, komponen 75, 2 menit, jadi waktunya bisa 2 menit. Terus dari warehouse atau gudang 1, terus move forward 3 menit, warehouse di gudang 70, and 1,5 menit. Dan terus untuk ke mesin 1, keluarnya sekitar 3 menit. Production mesin 75, kapasitas 75, sekitar 5,1 menit. Terus quality control 70, menunggunya 2 menit. Terus untuk delivery areanya sekitar 120 menit. Oke, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rangga. Silakan dilanjutkan untuk pembahasan pro model. Oke, jadi di sini saya akan mensimulasikan membuat produk menggunakan pro model, yaitu boneka. Yang pertama kita klik dulu software pro model ya. Kemudian kita pilih file, kita klik new, kemudian sini simulasi sistem industri produk boneka. Setelah itu kita browse, kita klik sampel, kita cari student, klik open, kemudian OK. Setelah itu kita pilih build location, kemudian di sini kita pilih truck untuk mensimulasikan kedatangan barang dari supplier ke pabrik kita. Kita asumsikan truk ini barang datang dari supplier di truk ini. Kemudian kita tambahkan forklift untuk mempercantik gambar lah istilahnya, atau membuat gambar ini semakin hidup dengan cara kita checklist new-nya, kemudian kita tambahkan forklift. Kemudian kita tambahkan conveyor dengan cara checklist new-nya, baru kita tambahkan conveyor. Setelah conveyor jadi, kita buat departemen warehouse. Kita asumsikan palet ini sebagai departemen warehouse. Kita buat di sini. Kemudian kita tambahkan kardus. Caranya sama dengan yang tadi, kita checklist dulu new-nya, kemudian kita tambahkan kardus. Setelah jadi, kita tambahkan conveyor lagi. Setelah itu, kita buat departemen produksi. Kita buat di sini mesin produksinya. Lalu kita tambahkan manpower dengan cara klik new-nya, kemudian kita tambahkan operator atau manpower-nya. Seperti ini. Setelah itu kita buat conveyor lagi. Di sini untuk masuk ke departemen quality control atau QC. Setelah itu kita anggap
Deswoman ini sebagai Departemen Quality Control. Setelah itu kita buat conveyor lagi untuk masuk ke delivery. Di sini kemudian kita buat pesawat sebagai delivery-nya. Kemudian kita tambahkan forklift di sini. Oke, seperti ini ya. Setelah jadi, kemudian kita ganti namanya di sini. Yang pertama ini receiving, kemudian ini masuk ke warehouse, lalu ini ada warehouse-nya, kemudian masuk ke produksi, kemudian ini produksi, kemudian ini masuk ke quality control, kemudian ini departemen quality control ya. Lalu ini masuk ke delivery, ini delivery-nya. Setelah seperti ini kita isi kapasitinya. Untuk receiving kita isi kapasitasnya sebanyak 80. Untuk kapasitas ini kita ngambil data yang di awal tadi ya, data dari kita. Terus kemudian untuk masuk warehouse kita isi 1, warehouse-nya kita isi 75, ini kita isi 1, kemudian untuk produksinya kita isi 80, kemudian ini 1, kemudian ini quality control kita isi 75, kemudian masuk ke delivery 1, kemudian delivery-nya 80. Setelah seperti ini, gambar ini bisa kita kasih nama dengan cara kita klik, kita cek checklist new-nya, kemudian kita kasih teks, kita taruh sini. Ini untuk di saving, kemudian ini kita ada warehouse, departemen warehouse, kemudian di sini ada produksi, kemudian di sini ada quality control, kemudian di sini ada delivery. Setelah itu kita bisa masukkan counter. Kita klik, kemudian kita klik counter di sini untuk memasukkan kapasitasnya. Kemudian ini bisa juga counter. Kemudian ini juga.
lalu ini, kemudian terakhir ada delivery. Setelah seperti ini, kita klik build, kemudian entities, kemudian kita buat, kita pilih noname ini, kita asumsikan noname ini sebagai raw material atau bahan baku utama untuk membuat boneka nanti. Kita pilih, terus kita pilih box untuk bonekanya nanti. Kemudian kita kasih nama di sini. Bahan baku utama dari boneka yaitu polyfiber. Kemudian ini ada boneka. Setelah itu kita pilih build, kemudian arrival, kemudian polyfiber kita masukkan ke sini. Setelah itu kita pilih build, kita pilih processing, kemudian kita pilih polyfiber, kita klik ke receiving, kemudian ke conveyor, kemudian dari conveyor ke warehouse, lalu warehouse ke conveyor lagi. Setelah itu conveyor ke departemen produksi. Nah, setelah dari departemen produksi, ini kan hasilnya beda ya, bukan raw material lagi, bukan bahan baku utamanya. Jadi produknya jadi boneka. Maka kita cek di sini outputnya, kita pilih boneka, kemudian oke. Kita klik dari departemen produksi ke conveyor, dari conveyor ke departemen quality control. Dari departemen quality control kita pilih ke conveyor ke delivery, kemudian dari delivery auto exit. Setelah seperti ini kita bisa masukkan operationnya. Kita tulis di sini wait 2 minutes, 2 menit. Kemudian masuk warehouse, kita move for logic ya. Move for 3 menit. Kemudian untuk warehouse kita ketik wait and 1,05 menit. Kemudian masuk ke produksinya, kita move logicnya, move for 3 minutes. Kemudian produksi kita kasih wait and 5,1 menit. Lalu masuk ke quality controlnya, kita move logicnya, move for 3 minutes. Kemudian untuk ke quality controlnya, kita wait 2 minutes. Kemudian masuk ke delivery, move for 10 minutes. Lalu untuk delivery kita isi wait and 120 minutes. Setelah itu kita simulasi, kita option, ini run kita isi 10, kemudian oke, kemudian simulasi, save and run. Ini kita bisa ganti simulasi produk boneka, save. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa percepat supaya prosesnya bisa cepat selesai dengan cara memajukan kursornya ya, seperti yang digambar video.
seperti yang di video. Setelah itu kita klik yes, maka hasil output dari proses simulasi produk boneka ini akan keluar. Kemudian ini bisa kita lihat hasilnya. Untuk yang hijau itu in operation, yang merah itu bottleneck ya. Kemudian single capacity location state juga. Di sini ada operation, yang hijau, yang biru itu idle, kemudian yang merah itu bottleneck. Kemudian ada multiple capacity location state baseline. Nah, supaya tidak terjadi bottleneck atau warna yang mana warna merah dan kuning itu tidak ada, maka kita ubah data yang awal tadi. Dengan cara klik build entities, build location, kemudian kapasitasnya kita ubah 75 kita ganti 90, kemudian 80 kita ganti 100, kemudian quality control dari 75 kita ganti 250, kemudian untuk delivery dari 75 kita ganti 300. Kemudian setelah semua diganti baru kita simulasi lagi, save and run. Kita klik run, kemudian kita percepat lagi. Klik yes, kemudian outputnya akan muncul. Nah, setelah kita rubah datanya tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya bottleneck atau pelambatan proses produksi. Yang di warna merah ya, jadi tadi kan ada warna merah tuh ya. Sekarang jadi tidak ada, itu yang artinya itu tidak ada perlambatan dari proses produksi. Yang artinya sukses ya proses simulasi produksi boneka ini.